Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang mau belajar balagoh, Ana bikinin videonya aja soalnya kalau misalnya mau pakai Zoom, Ana bingung gimana jelasinnya. Karena kan banyak gitu ya. Jadi Ana bikinin video biar kalian bisa save dan bisa buka-buka lagi kalau lupa penjelasannya. Balagoh ini sebenarnya bukannya mau ini ya, sebenarnya materinya gampang-gampang aja nanti di ujian. Jadi nggak usah dibawa pusing. Ya, jadikan buat bekal di masa depan aja, asik. Nih, kelas 6 itu pembahasannya ilmu badi'i. Jadi ada dua, ada muhassinatul lafziyah, ada muhassinatul ma'nawiyah. Ane nggak tahu ya cara bacanya mahassinat apa muhassinat. Ya, nggak tahu. Yang tahu silahkan komen, asik. Nggak, silahkan kasih tahu Ane. Nih, jadi ini video nanti bakal Ane bikin jadi 2 atau 3 video. Kayaknya 3 video, tiap videonya itu ada 3 pembahasan, 3 bab pembahasan. Ya, pertama, mempersingkat waktu. Muhassinatul lafziyah. Al-bahthul awal al-jinas. Al-jinas apa sih jenis itu? Ma huwal jinas? Nah, ini jawabannya. Ayatasyabaha al-lafzani fi nutqi wa yakhtalifa fil ma'na. Jadi dia itu tasyabah, mirip atau bahkan sama dalam ada 2 kata yang sama dalam pembicaraannya atau cara penyebutannya, tapi dia beda maknanya. Jadi cara penyebutannya sama di mulut, tapi maknanya itu beda gitu. Nih biar lebih ngerti, contohnya nomor 1, qala ta'ala wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'atin. Jadi mana nih jinasnya? Ini kan sa'ah sama sa'ah yang di sini. Sa'ah yang di sini artinya yaumul qiyamah. Ini artinya yaumul qiyamah, itu hari kiamat. Sa'ah di sini artinya waktu. Jadi dia cara penyebutannya sama kan, dalam mulut kita tuh sama cara penyebutannya. Sa'ah sama sa'ah. Tapi artinya beda. Yakhtalifal fi ma'na. Nah, terus si al-jinas ini dia punya 2 tipe. Ada tam sama ghairu tam. Tam itu nih biar lebih gampang pakai ini ya. Nih, lihat. Nau'ani tam wa huwa ma ittafaqa fihi al-lafzani fi umurin arba'ah. Jadi dia itu menyepakati, maksudnya intinya di dalam antara 2 kata itu ada 4 komponen ini. Yang pertama, mereka tuh sama loh komponen 4 komponen ini. Naul huruf syakluha ada 2 wa tartibuha. Naul huruf mereka itu sama dalam komponen hurufnya. Naul huruf itu komponen huruf. Komponen huruf itu kayak misalnya nih, baina sama bani. Komponen hurufnya apa? Ada ba, ada ya, sama nun. Walaupun nggak urut, tapi intinya di antara 2 kata ini komponen hurufnya itu ya 3 huruf ini. Itu komponen huruf ya. Contohnya misalnya khoshi itu komponen hurufnya kho, shin, ya, ta. Syakluha syakelnya a atau aia atau aiu gitu. Ada 2 adatnya, jumlah hurufnya itu sama atau enggak. Tartibuha tartibnya. Misalnya dia kayak gini nih. Ba ya na apa ba nun ya. Ba mim atau mim ba. Nah, itu tartib. Nah, jadi kalau misalnya ada misalnya ba mim dan ba mim kan sama tuh, berarti tartibnya dia memenuhi syarat tartib gitu. Tapi kalau ba mim sama mim ba berarti tartibnya beda dong, berarti dia nggak termasuk, dia nggak memenuhi syarat tartib. Nah, tam itu yang memenuhi 4 ini, bener-bener sama gitu loh, dari syakalnya, naul hurufnya, adatnya, tartibnya, semuanya sama ya gitu ya. Nah, lanjut lagi. Ada ghairu tam, huwa ma ikhtalafa fihi al-lafzani, dia yang bertentangan nih. Maksudnya bertentangan apa? Jadi 4 komponen 4 perkara ini nggak terpenuhi salah satunya sama dia. Kalau misalnya tam itu contohnya yang tadi ya, yang sa'ah tadi. Sa'ah sama ada juga contoh keduanya itu abbasu idza ihtadamal wagha wal fadlu fadlun war rabi'u rabi'un. Abbas di sini maksudnya perawi hadis. Abbas cemberut. Jadi Abbas di sini, Abbas yang pertama ini nama orang, Abbas di sini adjektifnya atau kata sifatnya. Sama kayak selanjutnya wal fadlu fadlun. Al fadlu di sini nama orang, fadlun di sini mulia. Jadi dia sama penyebutannya, tapi dia beda dalam makna. Rabi'un
Ar-Rabi' di sini nama perdana menteri dan Rabi'un di sini bersejahtera ya. Jadi ngerti ya. Ini masuknya tam karena dia bener-bener sama, komponennya sama, adatnya sama, tertibnya sama, syakalnya pun sama. Nah, itu. Hadzanil mithalani al-madhkurani tam. Nah, yang ghairu tam kayak gimana? Nah, yang ghairu tam itu kalau misalnya ada salah satu dari 4 perkara tadi yang enggak termasuk kriterianya. Contohnya kalau di buku kalau ini masuknya tam ya. Ya. Nah, ghairu tam tuh kayak gini. Wa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Emang kedengarannya mirip-mirip kan bukan tartib sih. Syakalnya sama kan dia. Tapi dia hurufnya beda, naul hurufnya beda. Jadi komponen hurufnya dia beda. Ini taqhar, ini tanhar, ini pakai qaf, ini pakai nun. Jadi dia masuknya ghairu tam. Sama kayak nahaka, nuhaka. Ini beda apa coba? Beda syakal kan. Ini naha, ini nuha. Ya buka aja, ini ada halamannya. Buka aja di buku balaghah. Jadi ngerti ya jinas tam sama ghairu tam. Dah, terus seputar jinas baca aja contoh-contohnya. Kalau yang masih nggak ngerti PC aja kaidah ya guys. Terus al-bahs tsani itu aliktibas. Aliktibas itu artinya kutipan. Kalau bahasa sekarangnya atau bahasa gaulnya itu quotes. Aliktibas coba kita lihat kaidahnya. Al-iktibasu tadminun nathri awi syi'ri syai'an minal Qur'anil Karim awil hadithi syarif min ghairi dilalatin ala annahu minhuma wa yajuzu ay yughayyiru fil atharil muktabas qalilan. Intinya ya, ini gak usah diartiin satu-satu. Intinya dia ini quotes, udah intinya kayak gitu. Jadi kayak an-nathr ini artinya prosa, syair ini syair dari Quran atau dari hadis. Jadi kita kayak mengutip suatu dari Quran atau dari hadis itu. Wa yajuzu ay yughayyir, dia tuh boleh diubah, maksudnya diubah di sini bukan ubah isinya ya, ini tuh ubah domirnya. Misalnya kita bikin kutipan, aneh bikin kutipan buat kalian gitu. Domirnya kan berarti harusnya kalian kan, bukan kamu gitu. Jadi boleh diubah domirnya. Nah, paling ntar contoh soalnya tuh kayak gini. Nih, misalnya ada kata tabassumuka fi wajhi akhika. Nih, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Ntar disuruh dari kata ini dikembangin jadi kalimat yang mengandung quotes ini. Ansyir salam wabda qablahu bitabasum. Nah, ini nanti bikin sendiri nih kalimat selanjutnya baru li'anna tabassamaka. Nih, ini boleh diubah nih karena li'anna kan. Li'anna tabassamaka fi wajhi akhika shadaqatun. Contoh kedua. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, nanti bikin deh tuh kalimat apa ya kira-kira yang bisa nyelipin ini quotes nih gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ta'awanu ba'dakum ala ba'din wajtanibu al-jidala bainakum fa innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, ngerti ya? Dah gitu. Itu iktibas. Sekarang itu albah. Ini yang ketiga as-saj'u. As-saj'u itu apa? Sajak. Mirip kan sama bahasa Indonesia. Jadi kaidahnya as-saj'u tawafuqul fasilataini fil harfil akhir. Nih, intinya dia sama loh harfun akhirnya. Ini fasil namanya, fasilah. Ini fasilah awalnya. Fasilah ulanya ini nih kholafan. Fasilah taniyahnya ini talafan. Fikroh mana? Fikroh tuh nih kalimat satu ini fikroh, ini fikroh 2. Itu ya. Baca aja di PDF ada pengertian-pengertiannya. Intinya saja itu ini nih. Kholafan sama talafan gitu. Gampang kan? Tinggal di iniin nih. Misalnya ghanima, salima, al-qulub, al-hurub, al-akhtar, al-akhtana. Ini nih. Wa afdaluhu ma tasawwat fikruhu. Nah, berarti ini nih. Ini afdolnya nih al-akhtar. Sama kan ya? Ya kalau ada yang salah dikoreksi aja, guys. Ma'mur sama maisur. Sama kan? Kayak bersajak gitu loh. Yandam sama adam. Waliyun sama ini nih, apa nih bacanya? Ya baca sendiri. Mansyur sama mansur. Jarod, hasad, al-bilad, al-ibad, al-ukul, al-ma'kul. Nah, itu saja namanya. Lihat pembahasan saja. Nah, ini nyambung di video selanjutnya. Ini video pertama. Video pertama itu berarti dari
al-jinas sampai as-saja. Itu muhassinatul lafziyah. Sekarang muhassinatul ma'nawiyah. Next. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini video yang kedua itu muhassinatul ma'nawiyah. Kalau yang tadi yang video pertama itu kan muhassinatul lafziyah, ini ma'nawiyah. Langsung aja, atau yang pertama itu at-tauriyah pembahasannya. Tauriyah itu dalam makna kitanya itu artinya ambigu. Jadi dia punya dua makna. Dia itu punya dua makna, satu kata yang punya dua makna, ada makna qorib, ada makna bait. Coba kita lihat kaidahnya dulu. At-tauriyatu ayyadhkural mutakallim lafzan mufradan lahu ma'nayani. Jadi ada satu mufrad nih, dia ada dua makna. Pertama, qoribun zahirun ghairu muradin, sama ba'idun khafiyun huwal murad. Makna qorib atau makna yang dekat, tapi bukan itu maksudnya, dan makna bait, dan itu yang dimaksud. Maksudnya gimana? Misalnya nih, ada kata-kata meja hijau. Meja hijau, makna qoribnya ya meja yang berwarna hijau. Kalau misalnya makna baitnya pengadilan. Jadi kalau misalnya kita dengan meja hijau, yang dimaksud tuh meja yang berwarna hijau atau pengadilan? Pengadilan kan, huwal murad, ghairul murad. Nah, ngerti kan? Contohnya kayak singa juga gitu. Mungkin singa makna qoribnya itu singa ya, singa hewan. Kalau makna bait itu berarti orang yang sifatnya kayak singa, mungkin dia terlalu galak atau kayak gimana gitu kan. Nah, coba kita langsung ke contoh nih. Ini contohnya, ini pembahasannya. Kalian kalau misalnya emang nggak males baca atau emang lagi rajin, baca aja ini nih. Nah, yang aneh baca di sini, aneh tuangin di sini. Nomor 1, lihat aja pokoknya kalau tauriyah itu yang kata tauriyahnya itu pasti ditanda kutipin. Misalnya nomor 1 itu tauriyahnya tuh habib. Habib itu ada makna qorib sama makna bait. Makna qoribnya apa? Makna qorib habib itu mahbub, orang yang dicintai. Makna baitnya apa? Makna bait itu ismul insan. Jadi maksudnya di sini itu dia berarah ke makna bait kok dong, karena lihat ke pembahasan sebelumnya, baidun khafiyun huwal murad. Jadi yang dimaksud itu maksudnya makna baitnya. Berarti habib di sini bukan mahbub, tapi habib di sini maksudnya ismul insan nih. Habib bin Uwais nih. Nah, dah, itu contoh pertama. Ada juga contoh kedua. Bentar. Nih, contoh kedua itu rokikun. Rokikun itu ada makna qorib, ada makna bait. Makna qoribnya apa? Makna qoribnya itu abdul mamluk. Abdul mamluk itu artinya budak. Kalau misalnya makna baitnya itu latifun atau lembut. Jadi di sini berarti makna sesungguhnya di sini itu adalah lembut, karena kita ngambil makna baitnya. Makna qoribnya abdul mamluk, makna baitnya latifun. Ya, silahkan dicoret-coret bukunya guys. Nah, nomor 3 itu al-qasaf. Al-qasaf nih, makna qorib, makna bait. Makna qoribnya al-kasru atau pecah. Makna baitnya itu al-lahu awil la'bu atau senda gurau. Jadi maksudnya al-qasfu di sini berarti senda gurau, karena kita ngambil makna baitnya. Ngerti ya? Jadi intinya at-tauriyah itu dia yang punya dua makna, makna qorib dan makna bait. Intinya ingat aja at-tauriyah itu ambigu, ada dua makna. Dah. Terus pembahasan kedua itu ada at-tibak. At-tibak kaidahnya al-jam'u baina syai' wa didduhu fil kalami wa huwa naw'ani. Jadi ada suatu di dalam satu kalimat itu ada kata yang berlawanan. Dan itu ada tibakul ijabi, ada tibakul salbi. Langsung lihat ke contoh dulu biar lebih paham. Yang pertama, utahsabuhum ayqaz wa hum rukud. Ayqaz sama rukud. Yang termasuk tibak di sini ayqaz sama rukud. Ayqaz di sini artinya bangun. Rukud di sini artinya tidur atau an-naum. Ini berlawanan kan? Ini bangun, ini tidur. Sama kayak ini, khairal mali ainun sahirah wa li'ainin naimah. Ini juga berlawanan, intinya ini berlawanan. Ini 1 dan 2. Ini sekarang contoh ketiga dan keempat. Contoh ketiga, yastakhifuna minan nasi wala yastakhfun. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfun minallah. Nih, terus yang ke ini. Jadi tuh nih, tibak itu ada 2, ada tibakul ijabi, tibakul salbi. Kalau tibakul ijabi itu nomor 1 sama nomor 2. Jadi dia yang
katanya itu ya emang beda, dia berlawanan nih, dan katanya beda. Aikozon sama rukut, sahiroh sama naimah. Tapi kalau misalnya salbi, dia itu biasanya pakai fiil yang ada dua nih, ada dua nih sama ini. Hatunya hatu pakai fiil yang sama, tapi tinggal ditambahin la. Jadi yastaghfun sama la yastaghfun, yunkir sama la yunkir. Intinya kalau misalnya dia lawan kalimatnya pakai la, berarti dia masuknya tibakul salbi. Kalau tibakul ijabi itu yang lawannya emang ini nggak pakai fiil dan la, jadi dia emang kayak gini, lawannya itu emang berbeda gini loh. Kalau misalnya salbi itu dia tinggal ditambah la nih, tinggal ditambah la, ngerti kan? 1, 2 itu ijabi, 3, 4 salbi. Dah, ntar yang mau nanya-nanya tamrinnya atau apa tinggal PC aja. Ini Ani ngejelasin secara umumnya dulu. Dah. Alba, ini pembahasan ketiga itu al-muqabalah. Al-muqabalah ini emang rada mirip sama atibak, bedanya dia itu gimana ya? Ntar diganti nemuin kok bedanya apa. Bahasa Indonesia muqabalah itu dua kata yang bukan dua kalimat yang antonimnya itu berurutan gitu. Jadi antonimnya itu datangnya berurutan. Maksudnya gimana sih? Nih, coba. Nomor 1, innakum lataksaruna indal faza'i wa tuqilluna indat tama'i. Jadi sungguhnya kalian menjadi banyak ketika tidak diharapkan dan menjadi sedikit ketika diharapkan. Taksuruna sama takiluna berlawanan kan. Taksuruna itu banyak, tukilun itu berarti dikit. Indal faza'i sama indat tama'i. Indal faza'i ketika diharapkan, indat tama'i ketika indal faza'i itu ketika tidak diharapkan, indat tama'i itu ketika diharapkan. Jadi dia antonimnya berurut nih, dari ini ke ini gitu. Jadi dia berurutan. Nah, yang kedua, laisa lahu shadiqun fis sirri wala aduwwun fil alaniyah. Ya, itu benar enggak tuh ininya? Syakalnya. Ya koreksi aja, guys. Shadiqun di sini artinya teman. Aduwwun tuh musuh. Shadiqun sama aduwwun antonim. Fis sirri fil alaniyah antonim kan. Sir itu artinya rahasia, alaniyah itu terang-terangan. Jadi bisa ditangkap ya guys, kalau misalnya al-muqabalah itu dia antonimnya itu datang berurutan gitu. Nah, nomor 3, man aq'adatshu nikayatul li'am aqamatshu i'anatul kiram. Artinya, bentar. Barang siapa mendapat jabatan karena menghancurkan kebatilan, maka akan mendapat pertolongan dari orang mulia. Aqamats. Oh, nggak kelihatan nih guys, sorry. Aq'adats sama aqamats itu berlawanan. Nikayah sama i'anah berlawanan. Al-li'am sama al-kiram berlawanan. Antonim yang datangnya berturut-turut. Nah, itu tuh maksudnya si al-muqabalah ini. Nih, ayu tabi maknain au aktar summa yu tabi mayuqabil dzalika ala tartib. Oke, tartib. Jadi dia berurutan loh. Ininya datang antonimnya itu berurutan. Yang nggak ngerti tinggal di PC aja sama si Aida ini. Nih, terus qala ta'ala wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yuhillu itu artinya dihalalkan. Yuharrim berarti diharamkan. Berlawanan. At-tayyibat al-khaba'ith. Sama-sama ini berlawanan dan dia urut. Gitu. Qadarul jamaah khairum min saffil furqah. Kejahatan yang terorganisir itu lebih baik daripada kejujuran yang berserakan. Kadar sama sofwi ini kadar sama sofwi ini berlawanan. Jamaah sama furqah ini juga berlawanan. Jadi antonimnya itu ngurut gitu. Itu al-muqabalah. Nah, sekarang ini lanjut ke video ketiga. Jadi 3 materi. Dah. Nah, sekarang ini husnul ta'lil. Husnul ta'lil itu sebenarnya itu tuh diambil dari nama seorang sastrawan atau mungkin mubalaghah ya, bukan mubalaghah yang menciptakan konsep ini. Ya. Husnul ta'lil. Kalau secara bahasa doang, husnu itu artinya bagus, at-ta'lil itu artinya alasan. Ya, gitulah. Nih, jadi ini biar ngerti ya.
Jadi ini tuh materi yang waktu itu diajarin Anida, ini semester 2. Husnu ta'lil ayun kirol adib. Nah, baca nih. Jadi ini yang artiin itu adalah, jadi biar nggak pusing. Jadi misalnya ada sastrawan, dia mengingkari atau bukan mengingkari apa ya? Ya, mengingkari secara terang-terangan ataupun secara terpendam sebuah alasan atau sebuah teori yang udah terkenal luas. Dia mengingkari teori itu dengan mengandung alasan lain di dalamnya. Ini fix, ini membalagoh banget. Contohnya itu contoh Indonesianya ya, kayak kalau misalnya ada hujan. Misalnya paginya ada orang yang meninggal, sorenya hujan. Itu pasti biasanya orang ngomong, "Oh, ini hujan karena ada orang yang meninggal tadi pagi." Nah, orang yang ngomong kayak gitu secara nggak langsung dia kayak di sini ya, di ilmu ini tuh kayak secara nggak langsung dia kayak mengingkari teori yang udah ada. Sebenarnya kan hujan bukan gara-gara ada orang meninggal kan, itu dia kayak kiasannya doang gitu. Hujan itu ada karena apa? Karena ada kayak apa, pasang air laut gitu-gitu. Sebenarnya kayak gitu kan penjelasannya. Cuma dia bilang kalau hujan itu ada karena ada orang yang meninggal kayak gitu. Nah, contoh-contohnya ini dari ustazahnya juga ada. Soalnya waktu itu ustazahnya nyatet, bukan ngambil dari buku. Qala al-Ma'ari, jadi si Ma'ari ini sastrawan. Wa ma kallafahul badar alman, nggak tahu ini bacanya gimana, qadimah walakinnaha fi wajhi atharul latmi. Ini mim ya guys, ya maaf tulisannya jelek. Ini artinya bintik-bintik hitam pada bulan itu bukan ada sejak dulu, akan tetapi pada muka bulan itu ada bekas tamparannya. Oh, jadi gini itu artinya ya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu mengungkapkan seseorang, ini tuh kayak mengungkapin seseorang yang ditinggal pergi orang yang dicintanya. Saking sedihnya, ada orang nih dia ditinggalin sama kasihnya misalnya. Saking sedihnya dia nampar-nampar wajahnya sendiri hingga ada bekasnya. Nah, terus akhirnya si Ma'ari ini ngomong, "Wa makallafa," gitu. Dia ngomong kayak gini. Jadi kayak perumpamaan. Jadi dia ngomong kayak, tahu nggak, sebenarnya bintik-bintik hitam pada bulan itu bukan ada sejak dulu, akan tapi pada muka bulan itu ada bekas tamparannya. Nah, dia ngomong kalau misalnya bulan itu bintik-bintik karena ada bekas tamparan gitu loh. Dia tuh kayak lagi ngomong ke seseorang yang lagi mengungkapkan seseorang ini yang lagi tinggal sama orang yang dicintanya gitu. Padahal kan bintik-bintik hitam pada bulan itu ya karena emang ada penjelasan ilmiahnya, tapi dia mengingkari itu gitu loh, maksudnya gitu. Itu husnul ta'lil. Contoh kedua, qala Ibnu Rumi, amma dzaka'u falam tasfar iz janahta illa li firqatin dzakal manzuril husni. Ini kalau mau dicatat enggak apa-apa ya guys. Artinya, adapun matahari yang bercahaya tidaklah menguning ketika akan tenggelam kecuali karena akan berpisah dengan orang yang dipandang baik. Maksudnya gimana? Jadi matahari tidak menguning dan terbenam karena sebab-sebab yang telah diketahui. Jadi kan sebenarnya matahari itu kuning dan dia terbenam karena emang ada penjelasan ilmiahnya kan kenapa dia terbenam, karena dia mengelilingi gini. Karena gitu ada penjelasan ilmiahnya sebenarnya. Tapi karena matahari. Nih, tapi di sini si Ibnu Rumi ini dia ngomong kalau matahari itu menguning dan terbenam bukan gara-gara proses ilmiah. Ini kayak cuma seakan-akan doang ya. Tapi karena dia khawatir berpisah dengan wajah orang yang disanjung kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, contoh ketiga. Ma qasrul ghaith an misri wa tarbituha tab'an walakin bacanya enggak tahu, minal khojali. Artinya hujan tidak berkurang di Mesir karena faktor alam, tapi karena banyak yang menanggung malu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya hujan gak berkurang karena faktor alam, tapi ia malu oleh bumi yang dipenuhi orang yang utama dan murah hati. Oh, jadi waktu itu ini cerita gini, Mesir itu bukan lagi sih sampai sekarang sebenarnya. Mesir itu jarang hujan. Terus ada kayak seorang sastrawan, dia ngomong, "Oh, hujan ini nggak turun bukan gara-gara proses alam ini, bukan gara-gara gini, tapi hujan ini nggak turun karena di Mesir ini banyak orang-orang yang bermurah hati dan baik yang punya keutamaan gitu." Jadi si adib, jadi orang-orang yang ngomong ini namanya adib,
dia yunkir, jadi dia mengingkari teori alam. Maksudnya mengingkari sini buat kiasan doang ya. Kalau misalnya contoh dari Qur'annya itu Al-Anfal ayat 17 sama Al-Imran 67. Al-Anfal yang wa maromaita itromaita walakin waharma. Yang itu dia pokoknya kayak yang keluar nggak tahu kayak gimana, cuma ini aneh jelasin aja. Udah kayak gitu, itu husnul ta'lil. Jadi kayak mengingkari teori yang udah ada padahal buat permisalan doang, kayak tadi tuh yang bulan-bulan tadi, yang bintik-bintik. Nah ini rada ribet sebenarnya. Ini nggak bakal, ini ntar nggak usah terlalu dibawa pusing, soalnya ini nanti aneh yakin di ujian ini nggak terlalu keluar, paling cuma umum-umumnya doang. Kalau nggak disuruh bikin contoh, kalau nggak bikin contoh disuruh nentuin. Jadi ta'kidul marhi bima yushbihu dzammi wa aksihi, jadi menguatkan pujian tapi kalimat itu seakan-akan mencela padahal dia muji. Wa aksi, dan kebalikannya, dia sebenarnya dia nyela tapi kayak muji gitu. Sebenarnya kurang nguasain juga sih ini materinya, cuman ya belajar bareng-bareng aja. Ini dihafalin aja nih, yang A mana sih nih, oh ya nih yang A sama yang B dihafalin. Jadi takkidul madhi bima yushbihu dzammi itu ada 2. Jadi menegaskan, menguatkan pujian dengan seakan-akan dia mencela itu ada dua dorban. Ada dorban. Yang pertama itu mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Aneh nggak ngerti maksudnya apa. Intinya ini contoh dari alif ini adalah ini nomor 1 dan nomor 2. Contoh dari ba ini nomor 3. Iya, itu yang Anda tahu. Waktu itu Zazah juga ngejelasinnya. Qala Ibnu Rumi sorry Qala Ibnu Rumi laisa bihi aibun siwa annahu la taqa al-ainu ala shibhihi. Jadi tidak ada ini artinya tidak ada cacat padanya. Ini contoh dari yang ini ya, yang alif ini. Tidak ada cacat padanya, hanya saja apa nih? Hanya saja ini enggak kelihatan nih. Hanya saja tidak akan hanya saja jadi tuh dirinya itu nggak ada cacat, tapi nggak ada orang yang serupa dia gitu. Jadi itu sebenarnya pujian, tapi kayak celaan nggak sih? Ya kayak gitu maksudnya. Anda juga nggak ngerti sih sebenarnya, aduh apanya. Wala aibu fi ma'rufihim ghairu annahu yubayyinu ajza syakirin anis syukri. Tidak ada celah dalam kebaikan mereka, hanya saja akan tampak ketidakmampuan orang-orang yang bersyukur untuk mensyukurinya. Jadi dia tuh udah baik banget, maksudnya gitu loh. Jadi ini kayak muji tapi kayak ada unsur celaannya. Nggak ngerti sih ini maksudnya dipakainya kapan ya. Terus ini juga nomor 3. Ini contoh dari yang ba. Nih. Dah lihat yang ba. Ini contohnya. Nabi itu pernah ngomong, "Idza ana afsahul Arab baida anni min Quraisy." Saya itu orang Arab yang saya itu orang yang paling fasih berbahasa Arab. Hanya saja saya itu orang Quraisy gitu. Jadi maksudnya apa? Nggak juga ngerti. Intinya itu dihafalin aja. Kalau yang ini emang materinya ada berat. Ternyata ini banyak pembagiannya. Aneh baca di internet juga. Jadi nggak usah dibawa berat. Nih. Nah ada juga ta'kidu dzammi bima yushbihul madhi. Ada dia itu sebenarnya nyela, cuma seakan-akan muji. Maksudnya gimana? Iya gitu. Yang alif nih. Ayustasna min sifatin madhin manfiyatin sifatu dzammin. Contohnya, fulan la khaira fihi illa annahu yasi'u ila man ahsana ilaihi. Artinya, ada fulan gak ada kebaikan dalam dirinya kecuali hanya saja dia itu berbuat buruk kepada orang yang udah baik ke dia. Artinya gitu. Ini contohnya. Ini gak keluar sih kalau katanya beneran deh. Terus yang ba, fulan contoh yang ba, ini fulanun fasikun illa annahu jahilun. Fulan orang yang fasik, hanya saja ia orang yang bodoh. Ini nyela banget ya. Intinya gitu deh. Ya. Ini enggak usah dibawa pusing, intinya baca dan tahu artinya aja. Udah gitu. Di PDF juga enggak terlalu ribet kok itu bahasannya. Nih, al-mabhus sadis uslubul hakim. Kan kalau uslubul hakim ini sebenarnya belum dijelasin. Itu juga di PDF itu cuman contoh soalnya doang, dan bener-bener ntar tuh soalnya tuh disuruh kayak suruh tulis jawabannya gitu loh. Maksudnya baca aja di PDF-nya, baca aja.
dihafalin. Nah ini aneh mau jelasin maksudnya uslubul hakim ini apa. Tapi kalau buat belajar buat nihai, belajar aja yang di PDF. Ini cuman mau jelasin asal muasalnya. Uslubul hakim itu maksudnya itu kayak gini, kayak nih melontarkan pembicaraan, jadi intinya kayak ngalihin pembicaraan gitu loh. Bahasa kita itu kayak ngalihin pembicaraan, entah dengan imma bitarki su'alihi, entah dengan meninggalkan pertanyaannya, wal ijabah an su'ali lam yas'alhu, atau dengan ngomongin atau ngejawab apa yang nggak ditanyain gitu. Jadi ini cara-cara mengalihkan pertanyaannya. Wa imma bihamli kalamihi ala ghairi ma kana yaqsidu. Jadi membelokkan ke yang nggak dimaksud. Jadi kayak intinya ini tuh ngalihin pembicaraan. Isyarah ila annahu kana yang bagi, jadi mengisyaratkan agar bicarain masalah yang kedua aja, maksudnya masalah yang dialihin aja. Jangan saya ada A nanya terus B itu malah ngalihin pembicaraan. Maksudnya B ini buat udah jangan ngebahas yang itu, ngebahas yang ini aja gitu, seakan-akan ngomong kayak gitu. Nah contoh-contohnya itu ada di PDF, baca aja, sama ada yang di foto yang aneh kirimin itu baca aja. Ini biar mendalami pemahaman aja, biar belajar nggak sia-sia. Contoh nomor 1 aja ya nih. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Jadi ahillah ini kan bulan sabit. Jadi sahabat itu bertanya tentang bulan sabit. Katakanlah itu tanda untuk haji, tanda loh kalau udah ada ini tuh haji loh gitu. Haji gitu loh. Nah, ini tuh untuk menghindari ini tuh gimana ya? Ini tuh ceritanya Rasul itu ditanya loh tentang bulan sabit. Nah, sahabat bertanya tentang bulan sabit. Kadang bulan sabit itu kecil, kadang juga besar. Nah, terus Rasul itu bentar. Untuk menjawab pertanyaan. Nih lanjutan yang tadi, soalnya tadi tiba-tiba baterainya habis. Nih intinya sahabat itu bertanya tentang bulan sabit yang kadang kecil dan kadang besar. Nah, untuk jawabannya itu harusnya pakai ilmu falak dong. Iya, bulan itu kadang kecil, kadang besar, karena gini berdasarkan ilmu falak yang benar-benar detail. Tapi dialihkan akhirnya pakai ayat yang mengisyaratkan pokoknya pakai ayat ini. Jadi jawabannya itu pakai ayat ini. Ketika para sahabat nanya, dijawab pakai ini. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi alihin, emang benar jawabannya ini. Jadi kenapa Allah jawabnya ini? Pakai ayat ini nih jawabnya. Untuk mengisyaratkan sebaiknya tuh mereka tuh bertanya tentang faedahnya. Jadi pembahasan tentang ilmu falaknya diundur gitu loh maksudnya. Jadi kayak mengisyaratkan sebaiknya mereka itu nanya tentang faedahnya, bukan kenapa tapi apa faedahnya si bulan sabit itu kecil besar itu. Nah udah gitu doang, itu uslubul hakim. Nah yang buat yang lain yang apa, pokoknya ntar lihat aja di PDF itu bener-bener, kalau aneh yakin pokoknya keluar dari yang PDF itu, yang baca aja deh pokoknya ya. Udah sekian gitu aja, mana aja filimpihan, pokoknya semoga ngerti balagohnya. Kalau nggak ngerti PC aja ke Aida. Nah ke Aida dah ya, dadah.